ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أما بعد. Yang terhormat beliau Bapak Kiai Kasyoto nggih kang tansah kula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mujib Mufti selaku Ketua Cabang Biro Umroh dari Hasanah Tour. Yang saya hormati pula Bapak Agus selaku tim sosialisasi dari Hasanah Tour dan Ibu Nurdiati selaku tim juga dari Hasanah Tour dari Lamongan yang saya banggakan dan saya hormati. Tidak lupa kepada seluruh calon jamaah umroh tahun 2023 yang berbahagia dan selamat. Semoga panjenengan semuanya menjadi tamu-tamu Allah yang tentunya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam acara manasik umroh dalam rangka perjalanan umroh yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 28 Februari 2023 oleh PT Hasanah Tour dari cabang Purbalingga. Mudah-mudahan perjalanan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah yang saya banggakan dan saya muliakan. Mari kita bersama-sama pada pagi hari ini tentunya mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberi sehat dan sempat, sehingga kesehatan dan kesempatan kita gunakan untuk selalu menambah amal kebaikan, dan amal kebaikan itu nanti akan dibawa ke alam kelanggengan, yaitu alam akhirat. Allahumma amin. Karena alam yang sejatinya adalah alam akhirat, yaitu alam kelanggengan yang abadan dan abadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, panjenengan semuanya menjadi tamu Allah yang tentunya dipilih oleh Allah. Tidak semua orang itu menjadi tamu Allah, karena banyak orang yang punya harta, punya kesempatan, tetapi tidak dipanggil menjadi tamu Allah. Nah, panjenengan semua ini adalah merupakan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu Allah. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur, berbangga karena ora kabeh wong nggih mboten. Panjenengan ngertos nggih mboten kabeh tiyang. Panjenengan mawon diundang niku krentet nggih mboten. Nah, krentet yang kepengin umroh, kepengin dadi tamune Gusti Allah. Niki suatu undangan niku. Nah, padahal wonten ing Al-Qur'an innal huda hudallah. Saat temene petunjuk niku saking Allah Subhanahu wa taala niku. Kados niki Pak sinten niki Salim niki krentet hanya berapa hari niki. Nah niki betul-betul tamune Gusti Allah ngaten nggih. Nggih, kita tamunya Allah niku alhamdulillah kita menjadi tamunya Allah, maka kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah menjadi tamu Allah, diundang nang Gusti Allah. Ya, niku nggih pura pini tidak eneh. Alhamdulillah saged nggih enjang insyaallah paringan sehat saya nggih tanggal 28 niki. Nah, sedaya niki Ibu Kusmini, Bu Musliman, ibune kula niku nggih. Niki sing apal kelompok kula niki. Ngapunten nggih. Niki dereng apal sedaya niki lik Wistoyo niku Bu Sulastri niku lilik kula. Dan niki Pak Joko, Pak Sapangan niki rencang-rencang kula niki nggih.
saking penyuluh lah. Alhamdulillah niki menjadi tamu Allah, yang tentunya menjadi tamu Allah itu yang pertama adalah niki nilai daripada kita berumroh. Nah, niku wonten ing hadis dipunsebataken setelah haji menika kan memperbanyak umroh. Nah, mugi-mugi sesampunipun kita umroh saged daftar haji, saged tindak haji. Allahumma amin. Dan niki tentunya menjadi motivasi kita. Niku berhaji ben ken ngekah-ngekahi umroh. Ngaten nggih. Kanten umroh niku pahalanya sangat luar biasa. Nggih, pahalanya sangat luar biasa. Dan di sana nanti panjenengan sedaya menjadi tamu Allah yang tentunya akan dihapus segala dosanya panjenengan. Nggih. Nah, panjenengan teng mriko niat ya, diniati kanthi ikhlas. Lahir batin dados tamune Gusti Allah. Nggih. Insyaallah panjenengan badhe lebur dosanipun kados dene waladun. Nggih kados dene anak sing bela lahir. Dan niku Allahumma amin. Dan niku tentunya panjenengan kedah mempersiapkan diri pilih umroh menika ibadah nggih nggih sanes napa sinas wisata agama ngaten nggih. Dados umroh niku leres estu perintahe Gusti Allah lan Kanjeng Nabi inggih menika ibadah umroh. Nah mriku mangke digunakan semaksimal mungkin waktunya untuk napa untuk kangge melaksanakan ibadah. Kanten teng mriku mangke wonten fadilah-fadilah ingkang kathah. Panjenengan salat wonten ing Masjidil Haram nggih niku fadilahipun kados dene panjenengan napa salat wonten ing luar Masjidil Haram wonten ing desa menika ping 100.000. Nah niku jenengan teng mriki nglakoni salat ping 100.000 teng masjid teng mriku sepindah kados dene nglampahi ping 100.000 niku nggih seneng apa mboten? Seneng niki sangat luar biasa niki nggih wonten ing Masjidil Haram wonten ing Madinah kados dene nglampahi ping 1000 lah niku pun fadilah-fadilah ingkang kathah sangat. Kanthi makaten kita menika estu lah sebagai tamu Allah kita hendak sepindah mangken niki ikhlas nggih ikhlas lahir batin mugi-mugi nggih mugi-mugi kita menika dados tamu Allah ingkang sae. Allahumma amin. Ingkang saged ginakaken waktu kangge ibadah teng mriku kain ngathah-ngathahaken ibadah karena hanya 9 hari ngaten nggih 4 hari di Madinah nanti 5 hari di Mekah kanthi mekaten diusahakan ke 9 hari menika dipun optimalkan kangge ibadah kangge zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala kangge memperbanyak salat sunnah ngaten nggih nggih. Nah niku kanten teng mriku mengke panjenengan menika dari pertama masuk nggih pakaian ihram dan sebagainya niku sedaya niku mboten wonten jedane nggih terus berjalan nggih ibadah istirahat paling 2 jam atau 3 jam niki menurut Pak Haji Mujib ingkang sampun nglampahi niku nggih kanthi mengaten ibadah haji dan ibadah umroh niku termasuk ibadah fisik ngaten nggih nggih ibadah napa ibadah fisik kanthi muatan fisikipun kedah dipun siapaken sedini mungkin. Ngaten nggih. Ibadah fisik niku ibadah dohir nggih. Ibadah ingkang ngangge raga, ingkang ngangge tenaga. Benten kalian sedekah, zakat niku kantun ngedalaken tok. Ngaten nggih. Nah, panjenengan ngedalaken zakat niku kantun ngedalaken tok. Mboten ngangge fisik ngaten. Lah ibadah haji utawi ibadah umroh niku termasuk ibadah fisik ingkang betahaken tenaga ingkang prima. Ngaten nggih. Nggih, kanthi mekaten kawula atas nami niki tim saking Hasanah Tour sesarengan kali Pak Agus Pak Mujib niki sedaya mendoakan mudah-mudahan seluruh jamaah wonten ing tahun menika estu dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala nggih saged nglaksanaken sunah napa rukunipun umroh. Allahumma amin. Ngaten nggih ingkang saged kawula aturaken kala nyuwun agung pangapunten niki kanten kawula sedaya niki rada mboten kepenak nggih. Nggih nyuwun ngapunten. Ngaten ingkang saged kawula aturaken monggo donga sareng nggih. Donga sareng donganipun mugi-mugi kita
napa dados umroh ingkang makbulan. Allahumma amin. Umroh ingkang makbul nggih umroh ingkang dipun terima dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi saking kawula wau pilih anggene matur-matur kiramane penggali estu nyuwun pamunten. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sekalian, demikian tadi motivator jamaah oleh beliau Bapak Kiai Irsyad. Semoga bisa menambah semangat Bapak Ibu sekalian untuk kita semuanya, dan kami dari Hasanah Tour selalu mendoakan panjenengan lah. Semoga dari sekarang ini, bahkan dari kemarin, sampai nanti berangkat kondur sampai di sini lagi, semoga selamat, sehat, diparingi keluarga ingkang pokoknya bahagia, keluarga ingkang berkah ngaten. Baik Bapak sekalian, untuk acara yang selanjutnya inggih menika runtutan proses perjalanan dan praktik ihram yang akan disampaikan langsung oleh ketua atau leader kita, yaitu Bapak Haji Mujib Mufti. Kepada beliau disilakan, Bapak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La baik Allahumma la baik, la baik la syarika laka la baik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat-sangat saya hormati dan sangat-sangat saya takdimi kepada beliau Bapak Kiai Haji Kasyoto, yang insya Allah nanti kita tunggu fatwa-fatwanya dan tausiahnya, mudah-mudahan membawa dan menambah bekal bagi kita semua. Kepada beliau, sahabat-sahabat saya, beliau Bapak Kiai Irsyad Yulianto, beliau Kiai saya, kepada beliau Pak Agus yang senantiasa menemani saya dalam hal kegiatan umroh ini, kepada beliau Bu Nur Diati dan beliau Pak Mantan yang senantiasa menjadi guru saya dalam hal saya menangani dan saya mendekati kepada seluruh jamaah kami, dan saya senantiasa digurui oleh beliau-beliau ini, dan kepada beliau Pak Joko dan seluruh jamaah Bapak dan Ibu, Pak Kiai Syafangat, alhamdulillah yang begitu sangat saya hormati dan saya cintai. Yang pertama tentunya kita semua senantiasa untuk bersyukur, dan pagi hari ini saya bersyukurnya sangat berlebih. Kenapa? Karena saya saat ini sangat berbahagia dengan keadaan ini, karena kita hari ini, pagi ini, siang ini bisa bermuajahah, bisa berkumpul, bisa bermajelis di Sanggaluri ini dalam rangka kita nanti untuk berpraktek umroh dan ikhram yang insya Allah nanti kita akan berangkat di akhir bulan. Tentunya ini adalah rahmat dan hidayah juga karunia yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Untuk itu tidak ada hal yang pantas kecuali kita untuk bersyukur dan bersyukur. Yang selanjutnya tentunya salawat salam kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, mungkin saya sedikit agak panjang, nggak apa-apa ya. Ini kita belajar sabar, itu yang pertama. Yang kedua belajar diam yang agak lama. Kenapa? Karena nanti di Mekah Madinah kita juga akan berdiam yang lama, beriktikaf juga lama, entah siang entah malam kita akan berbetah-betah di masjid. Itu namanya kita berdiam lama, dan di situ penuh doa, penuh pengharapan, penuh segala hal yang kita inginkan itu nanti kita curahkan semua, dan waktunya akan sangat panjang namun terasa sangat singkat. Kalau umroh ini nanti kita seperti ibaratnya orang tidur belum nyenyak sudah dibangunin, suruh bangun dan suruh pergi. Padahal kita lagi merasakan sedikit nikmatnya.
Nah, inilah kenikmatan dan keistimewaan daripada kita datang ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umroh maupun haji. Begitu juga haji 43 hari, seperti hanya seminggu aja nggak ada. Apalagi umroh yang hanya 9 hari. Ibaratnya bangun, kita lagi tidur dibangunin suruh pergi, itu sangat kecewa rasanya. Kecewa dalam arti kecewa yang bahagia, bukan kecewa yang menyesal, bukan, tapi kecewa yang menyenangkan dan membahagiakan, karena kita meninggalkan kesan yang baik. Lagi enak-enaknya suruh pergi, nanti kita kalau ada rezeki berangkat lagi, kan begitu. Makanya alhamdulillah tadi dikatakan oleh beliau Pak Kiai Irsad, setelah haji banyak-banyaklah umroh, atau sebelum haji pun banyak-banyaklah berumroh, karena Nabi kita sebelum haji umroh dulu 4 kali, baru beliau haji, setelah itu beliau wafat. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin, malam pagi hari ini, dan untuk pemberangkatan kita angkatan yang ke-7 ini, insya Allah ini begitu banyak keajaiban, begitu banyak hal-hal yang tidak atau di luar ekspektasi kami. Banyak sekali, dari begitu para jamaah, dari saya pribadi, dari beliau para agen, dan semuanya ini ekspektasinya sangat tinggi, sangat luar biasa. Banyak hal yang saya ekspektasinya sangat sulit, ternyata semuanya mudah. Contoh kecil, kita ada jamaah yang begitu luar biasa, yaitu beliau Pak Salimin, bapaknya, ibunya, dan putranya juga Pak Kiai Syafaat. Ini dadakan. Ini saya sebut ini karena ini yang istimewa dalam tanda kutip, prosesnya sangat cepat gitu ya. Bukan semuanya nggak istimewa, semuanya istimewa. Namun ini lebihnya karena ini dadakan. Dadakan dan banyak hal yang di luar kemampuan kami sebenarnya, tapi alhamdulillah semuanya terselesaikan. Yang pertama, beliau daftar tidak lebih dari 1 minggu setelah kita tentukan pemberangkatan. Paspor belum dibuat, vaksin belum vaksin, banyak hal, persyaratan semuanya belum ada. Ternyata malam saya berpikir, ya Allah, mudahkanlah untuk jamaah-jamaah kami. Maaf ya, memang siapapun kalau kita akan berangkat ke tanah suci, ini debaran hati kita itu berbeda. Walaupun saya sudah berkali-kali pun, kalau saya seperti ini banyak rasa yang di luar rasa gitu. Jadi mohon maaf, bukan berarti kita mengada-ada atau apapun, tapi memang proses ini proses yang sangat mengena hati. Jadi nanti kita bisa rasakan semuanya. Beliau Pak Salimin, lewat beliau Pak Kiai Syafaat telepon saya. Awalnya karena memang beliau temannya Pak Kiai Irsad, telepon, Pak ini ada jamaah 4 mau ikut kita sama Pak Kiai. Saya alhamdulillah bismillah Pak Kiai, mudah-mudahan bisa. Padahal waktu itu kita sudah manasik, soalnya udah manasik pertama waktu itu. Nah setelah itu saya mencoba untuk berpikir malam-malam, saya ya biasalah, semua orang kan memohon kepada Allah gitu. Dan insya Allah semua doa kita karena niatnya baik. Oke Pak Kiai, nanti kita proses bersama-sama. Saya sama beliau Pak Kiai tak eter-eter kemana-mana. Beliau memang luar biasa untuk pendampingan kami, karena beliau seorang spiritual buat kami, membuat kami semangat. Kita datengin beliau, Pak Salimin. Pak Salimin, jangan benar mau ikut? Iya. Ya udah punya paspor belum? Belum. Sudah vaksin belum? Belum. Masya Allah, gimana ini ya? Pusing saya. Yaudah, coba besok dilengkapi persyaratan paspornya dulu. Nah, sudah lengkap. Ini cerita nggak apa-apa ya, nggak panjang ya. Nah, sudah gitu banyak yang berbeda juga. Nama di KTP sama di KK semuanya susah gitu. Nah, di situ gimana ini ya? Alhamdulillah juga kita proses cepat. Alhamdulillah karena memang alhamdulillah jamaah kita ini istimewa semua. Beliau Pak Kiai Syafaat orang yang sudah kenal dengan birokrasi yang namanya KUA dan lain-lain. Sehingga untuk pencatatan-pencatatan seperti itu insya Allah nggak terlalu berat untuk tahun ini, untuk pemberangkatan yang sekarang. Jam 5 sore hujan-hujan, ibu-ibu, bapak-bapak, menyesuaikan nama itu di luar jam kerja. Ini istimewa nggak menurut kita?
di luar jam kerja bisa menyelesaikan masalah administrasi birokrasi. Ini kan istimewa. Nah, ini di luar ekspektasi kita semua. Allah yang menentukan, Allah yang memberi izin dengan ikhtiar. Maka dari itu saya selalu sampaikan, ikhtiar itu wajib. Doa pendukung ikhtiar. Doa saja nggak jadi, ikhtiar saja juga tidak berkah. Jadi ikhtiar dan doa, termasuk kita akan berangkat ini juga setahun lebih kita untuk mempersiapkan ini, karena memang estimasi kami kita kemarin pemberangkatannya di bulan September atau Oktober. Ternyata dari sekian jamaah untuk menyesuaikan semuanya, alhamdulillah bisa sampai di bulan Februari, dan alhamdulillah terkumpul ada 24 jamaah. Ini histori sedikit dari jamaah. Dan ada beliau Pak Yashari juga begitu kesepuan, ini istimewa sekali. Ini penyemangat kita semua. Bu Nur telepon saya, Pak Mujib, ini saya punya jamaah tapi kesepuan. Ya nggak apa-apa Bu Nur, udah biasa ini kita dengan kesepuan-kesepuan, insya Allah semangat. Tapi beliau sudah sepuh banget loh Pak. Gak apa-apa, yuk coba kita usaha untuk dimotivasi. Alhamdulillah beliau saat ini sangat semangat. Tadinya kan sudah, ya namanya kesepuan, kadang-kadang bad moodnya kan berubah-ubah. Alhamdulillah juga disupport oleh putranya, beliau Pak Sunaryo. Alhamdulillah Bu Nur, ini doanya juga insya Allah ijabah. Setelah Pak Yashari siap, dilalah aku didampingi siapa ya? Alhamdulillah ditunjuk beliau Pak Sunaryo. Ini kan luar biasa. Dan yang lain-lain, termasuk beliau Pak Kiai Irsyad, udah sekian tahun ingin berangkat ke umroh. Alhamdulillah tahun ini bisa terlaksanakan. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Yang selanjutnya juga sama demikian. Ada Pak Kardi ini dari Kalimantan, bapak-bapak ibu-ibu. Bu Karti, Pak Mardi ini dari Kalimantan. Ini pun jamaah yang tak terduga awalnya. Lewat beliau Pak Kiai Irsyad, telepon malam-malam. Ini ada jamaah dari Candi Wulang, tapi orang Kalimantan. Prosesnya panjang. Waktu itu bikin paspor, namanya beda dengan kakak. Waduh, ada lagi nih. Nah, tapi alhamdulillah dengan kita berkat doa dan ikhtiar, beliau Pak Marti sangat semangat. Oh, di rumah ada kakak yang asli. Nikahnya nggak usah dipakai, pakainya kakak. Bu Karti luar biasa, ceket-ceket. Bu, ini persiapan ini. Oke, siap. Kita jemput. Alhamdulillah semuanya terselesaikan dari segi paspor. Alhamdulillah semua administrasi pemberangkatan, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah semuanya sudah fix 100%. Tidak ada permasalahan apapun dari segi administrasi. Tinggal kita nunggu waktu take off pesawat. Maka dari itu saya belum berani menentukan jam berapa kita nanti akan naik bis menuju Jakarta, karena itinerary itu muncul nanti minimal 1 minggu sebelum berangkat. Kita baru tahu jam terbang kita jam berapa. Nah, jam terbang kita berangkat baru kita sesuaikan dari sini. Supaya apa? Tidak mubadir waktu, tidak mubadir tenaga, dan kita kondisi keadaan yang fit. Maka dari itu saya selalu memberikan kesempatan 1 hari 1 malam minimal untuk istirahat dulu di Jakarta. Supaya apa? Badan kita sudah tertata rapi, energi kita sudah pulih, karena kita akan masuk ke pesawat. Kalau masuk ke pesawat bukan berarti kita hanya dari sini keluar dari pintu masuk Sangalur, itu tidak, jauh berkilo-kilo. Walaupun itu satu area, 1 jam bisa dikatakan begitu, dan itu jalan terus. Kalau kita berangkat dari sini langsung bandara yang energinya nggak fit, bisa ambruk. Maka dari itu saya selalu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi banyak kesepuan, melewati banyak eskalator dan lain-lain. Ini kan butuh tenaga, butuh fisik yang baik, butuh pikiran yang lurus, butuh pikiran yang sehat, biar nggak takut. Banyak sekali yang takut, lihat eskalator aja takut, mundur, mau naik mundur, mau naik mundur, jatuh. Kan begitu. Kalau kita nggak dampingin, repot. Maka dari itu kita harus persiapkan fisik dan mental yang baik. Kita harus persiapan yang matang. Umroh ini nggak sederhana. Kalaupun ada bilang, umroh kecil, kini tak urusnya, silahkan. Tapi pada prinsipnya umroh ini membutuhkan hal pemikiran yang begitu besar. Karena
kita mendampingi banyak jamaah, ada kesepuhan, ada yang sehat, ada yang sudah fisiknya kurang. Ini kan butuh istimewa yang luar biasa. Dan sedikit proses pemberangkatannya, nanti rututannya, alhamdulillah dari awal yang pertama kita sudah administrasi semuanya sudah beres, sudah lunas semuanya ya. Sudah lunas semuanya secara administrasi, kita setorkan semuanya ke biro kami, ke travel kami, dan insya Allah visa sedang proses. Tapi insya Allah sudah 90%. Tinggal ini nunggu koper bapak ibu-ibu nggih, bapak-bapak nggih agak sabar dikit. Kita alhamdulillah administrasi semua jamaah sudah lulus semua. Dari pembuatan paspor, pembayaran, insya Allah semuanya sudah beres. Dan ini satu langkah awal yang sudah dilewati. Yang kedua, proses pembelajaran. Alhamdulillah manasik teori sudah kita lakukan kemarin pada tanggal 15 Desember di Purbalingga, di Babakan di rumah saya. Semua bisa berjalan dengan lancar. Itu proses kedua. Yang selanjutnya proses sekarang, yaitu manasik umroh praktek. Insya Allah nanti kita akan praktek bersama-sama dipimpin oleh beliau Pak Kiai Haji Kasyoto, pelan-pelan karena beliau udah kesepuhan, tapi saya masih sangat respect, masih sangat takdim dengan beliau. Pokoknya ada apa-apa beliau lah kunci penyelesaian masalah saya, karena beliau sudah saya anggap di sini pelindung saya, sehingga apa-apa saya sudah takdimnya sama beliau yang saya lebih enak gitu. Yang selanjutnya ini alhamdulillah sedang kita lakukan, mudah-mudahan nanti sampai akhir tidak ada halangan apa-apa sampai selesai praktek. Nah, setelah praktek berarti sudah finish untuk proses persiapan pembekalan secara materi dan teori. Nggih, diiling-iling yang sudah dilakukan, yang sudah disampaikan diiling-iling supaya tidak lupa. Nah, setelah praktek selesai tinggal nunggu detik-detik pemberangkatan. Dan tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Bu Nurdiati, insya Allah sudah komitmen kami dari awal, kami ingin syiar lebih luas untuk khasanah ini. Nanti kita berangkatnya dari Lamongan Kaligondang, tidak jauh. Dan insya Allah secara seremonial sudah kita konsep, sudah kita pikirkan semuanya dan tinggal pelaksanaan. Cuman waktunya yang tadi sudah ditentukan, kalau kita nanti berangkatnya dari sini malam, berarti jam 8 harus sudah sampai di lokasi pemberangkatan. Namun apabila kok ada perubahan jam terbang yang sampai sana harus disesuaikan waktunya, misalkan dari sini harus pagi, ya otomatis dari Lamongan minimal jam 3 dan seterusnya. Intinya itu disesuaikan ngaten nggih bapak-bapak dan ibu-ibu nggih. Dan sudah fix insya Allah jam 8, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Nah, setelah dari Lamongan nanti kita naik bis menuju Jakarta. Dan insya Allah bis kita sudah fix, sudah kita dapat. Nanti kita naiknya dari Lamongan, satu bis untuk pemberangkatan kita menuju hotel di Jakarta. Cuma hotelnya memang kita belum ditentukan, karena memang biasanya pada 2 hari sebelum berangkat baru kita dikasih nama hotelnya. Kalau kemarin sih di Rawapokor tuh hotelnya sangat luar biasa, eksklusif sekali. Yang selanjutnya setelah kita sampai hotel di Jakarta, ini masih di Jakarta, ya kita biasa nginep di hotel biasa. Jalankan semua kewajiban akidah, sholat segala macam, malam tahajud misalkan, lakukan semuanya di hotel di Jakarta. Setelah itu kita nunggu pemberangkatan menuju bandara. Ini kita pakai shuttle hotel dari Jakarta menuju bandara. Dan nanti di bandara, kalau kita berangkatnya siang, insya Allah kita makan pagi atau sarapan pagi di Sukavia Cafe. Itu sudah jadi kontrak kami kalau belum berubah. Insya Allah belum berubah. Nanti kita makan pagi dulu dan manasik secara umum, dan ada pemasukan pembekalan pemberangkatan nanti ada di Sukavia Cafe di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu baru kita check in, pembagian paspor di bandara.
Nah, setelah pembagian paspor itu nanti paspor kita bagi pada saat kita mau masuk lobi bandara. Sekarang semua paspor ada di perusahaan kami. Nanti dibagi pada saat check-in bandara. Setelah dibagi selesai, paspor dipegang masing-masing sesuai dengan nama dan siapa. Itu nanti paspor itu satu paket visa dan paket tiket pesawat. Ingat-ingat, paspor, visa, tiket pesawat itu dibagi jadi satu. Nah, ini yang riskan, sensitif bagi kesepuan dan bagi yang yang gemerungsung kadang-kadang. Memang kita situasinya kadang-kadang gemerungsung karena memang keadaan. Nah, dari sekarang saya ingatkan, hati-hati cara menyimpan paspor. Saya sarankan menyimpan paspor jangan sampai di saku atau resleting tas tenteng yang pinggir. Karena dikhawatirkan kesannya sudah masuk ternyata jatuh misalnya. Jangan di pinggir. Lebih baik ada di resleting utama, di resleting tengah. Misalkan ketil-ketil ya tetap ada di dalam tas. Kalau di pinggir, kalau sudah nggak ada rencana masuk tas, tapi kadang-kadang nggak pas masuk lubangnya, jatuh karena sambil jalan, gitu. Nah, itu diperhatikan penyimpanan paspor. Ini saya ada yang bawa tas itu, saya pinjam sebentar. Ya, ya boleh. Ya. Ini ya, nyun sewu ya. Nyun sewu Pak Kiai, sini aja Pak Kiai. Nyun sewu dipegang ya. Nyun sewu nggih. Ini contohnya, ini ada tas. Ya, ini ada tas. Ini nanti yang ditenteng kita bersama-sama. Ini ada resleting yang di pinggir, ada yang di tengah. Nah, biasanya ben spesifik, ben gampang golete, taruh di sini. Dibuka ternyata ini kan ada ininya, ada tutupnya untuk pengaman. Biasanya kita sambil jalan masuknya lus. Itu biasa terjadi. Ini sangat berbahaya. Nah, kalau sudah begitu fatal. Nanti nggak bisa naik pesawat karena jatuh satu paket. Tapi kita harus di tengah sini nih. Biarpun ini sudah ada isinya, tapi nyimpannya di tengah. Nggak akan jatuh. Nggak akan salah lubang. Nah, kalau sudah begitu, aduh nanti ya pasporku mau ya. Ini kan ada ini dan lain-lain misalkan. Nggak akan hilang. Kita cari dengan tenang. Oh iya di sini. Pengalaman yang lalu-lalu seperti itu. Jadi ingat-ingat cara menyimpan paspor karena ini nanti paketnya ada visa, ada tiket pesawat dan tiketnya pesawat itu pulang pergi sudah kita pegang semua. Kita pesannya itu pulang pergi. Ini pesawat, ini penyimpanan paspor dan paspor ini nanti dibagi pada saat mau masuk check in ke bandara, mau masuk ke lobi bandara. Nah, cukup ya. Nah, ini tas ini nanti untuk kepentingan pribadi. Mungkin ada dompet, paspor, tisu atau apa yang kepentingan pribadi. Jangan ujian sedikit gak apa-apa ya. Nah, ini ini nanti paspor semua kepentingan pribadi. Jangan sekali-kali dikasih yang namanya cairan, sabun, minyak kayu putih dan lain-lain. Jangan masuk ke tas ini atau tas koper kecil. Pokoknya tas ini koper kecil jangan sampai ada yang namanya cairan, besi, jam tangan, perhiasan apapun nggak usah lah, nggak usah bawa, nggak usah dipakai. Kunci boleh di sini. Tapi kalau yang sifatnya bukan perlengkapan nggak boleh. Cairan nanti dibongkar,
dibuang langsung, nggak boleh dibawa, badir. Itu cairan nggak boleh di sini dan tas kecil. Kalau gunting nanti masukkan ke koper besar. Nah ini ya, ini perlengkapan pribadi di luar logam dan cairan, harus yang kering. Apapun boleh, tapi yang kering dan tidak bahaya. Sama koper kecil. Itu nggih, paham nggih? Nah, itu tasnya. Nanti setelah kita sudah di bandara, sudah menerima paspor, kita masuk ke lobi bandara. Nah, di lobi bandara kita nggak usah panik. Namanya di lobi bandara itu banyak sekali orang. Kadang-kadang kita kelancangan orang lain, kadang-kadang kita ngelancangin orang lain. Itu jangan panik, tapi konsentrasi. Jangan lepas dari pandangan teman-teman kita. Kalau lepas dari pandangan teman-teman kita, nanti kita sendiri yang bingung. Walaupun aman, tapi kita pikirannya bingung. Aduh, ini kaca. Jadi konsentrasi menuju ke teman kita. Yang selanjutnya, kalau sudah kita masuk ke bandara sudah selesai, kita check in, kumpul di lobi pesawat yang mau kita naikin. Berarti kita sudah ada di bibir pintu yang mau masuk ke pesawat. Nah, itu nanti naiknya pesawat, Pak Kusno, ini saya lupa. Nanti ya. Jadi sudah seperti itu, kita tunggu dibuka pintunya, dipanggil satu-satu. Nah, ini paspor harus dipegang pada saat kita mau naik pesawat. Itu nanti ada di tas kita. Nah, maka dari itu nyimpannya yang aman. Setelah kita mau naik pesawat, itu paspor kita tunjukin kepada petugas. Mesti dimintain. Nah, setelah semuanya beres, silakan masuk. Nah, sudah sampai masuk ke dalam pesawat, juga nggak usah bingung, nggak usah mandek di jalan. Tunjukkan saja nomornya ke pramugari atau pramugara. Ikutin aja, karena kursi itu sudah ditentukan. Nggak bisa milih, nggak bisa ngenyang. Ngenyangnya nanti. Nah, setelah sudah masuk ke pesawat, kita tunjukkan paspor dan tunjukkan visa, tiket. Ini udah nggak pakai paspor lagi, tiket. Tunjukkan ke pramugari, dilihat nomor berapa ini. Misalkan nomor 20A. Sebelah sana ibu, ikutin sampai nomor 20A. Bawahnya pasti kursi 20A. Aduh, kalau bapak kayak misalkan, nggak usah panik. Ikutin aja, duduk di situ yang sudah ditentukan kursinya. Gitu nggih? Nggak usah panik, apalagi kepitan nggak ada. Satu pesawat itu aman. Nah, setelah semuanya ini duduk semua, kita tinggal santai. Paling saya baru cek duduk di kursi mana. Itu baru kita cek, oh di sini. Kalau itu nanti bisa ada negosiasi atau minta kita ada kepingin di mana dan di mana, itu nanti kita sesuaikan pada saat keadaan pesawat itu. Kalau pesawat itu full, berarti kita negonya dengan teman duduk kita. Kalau teman duduk kita bisa geser, ya kita bisa geser. Kalau enggak, ya udah, wong kita udah dapat kursi di situ. Begitu ya. Setelah naik sudah semuanya beres, satu pesawat sudah full, semuanya sudah siap. Safety belt itu di pesawat itu ada namanya safety belt, yaitu sabuk pengaman. Itu nanti ada petunjuknya. Nah, pada saat kita mau sudah duduk semua, sudah oke semua, baru nanti ada instruksi dari pesawat, yaitu dari pramugari yang bertugas. Nah, di situ nanti ada sebutan pakai sabuk pengaman atau pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia safety belt. Kalau ada kata-kata itu, ya kursi ini di pengaman ini dipakai. Itu gampang makainya. Dan setelah itu sudah, kita nggak boleh gerak kemana-mana sebelum pesawat terbang. Kalau kita lagi take off, itu semua penumpang harus duduk dan nyaman dan tenang. Nggak boleh ada HP aktif, apalagi HP aktif dan lain-lain. Nggak boleh, semuanya harus duduk sesuai dengan safety belt yang sudah terpasang. Duduk aman, baru take off. Nah, setelah take off, pesawat terbang sudah stabil, baru kita boleh aktivitas. Yang mau kencing,
yang mau ke belakang, yang mau ngopi. Kalau sudah ada siapan kopi nggak apa-apa, tapi kalau ngopi belum, karena itu kita nggak boleh bawa kopi sendiri dan kopi belum disiapin biasanya. Nah setelah itu, setelah pesawat sudah jalan, sudah semuanya sudah oke, baru kita ada aktivitas di situ, mungkin saatnya sholat dan lain-lain. Nah 1 jam kemudian baru kita ada makan, itu namanya makan pertama. Setelah makan diikuti dengan minum. Ini udah biasa begitu ya, makan minum, udah kita tinggal pilih, tinggal minta. Itu kan ada penawaran, mau pasta, mau nasi dan lain-lain, mau ayam, mau sapi, biasanya gitu. Kita tinggal bilang sama yang nawarin, oh saya pastanya saja misalkan. Oke, setelah semuanya nasi sudah beres, baru minuman datang lagi, mau kopi, teh dan sebagainya gitu, tinggal bilang. Nah setelah itu kita makan selesai, istirahat di situ. Boleh aktivitas apapun dalam tanda kutip, kapasitas ada di dalam pesawat. Itu kita sudah tidak pakai safety belt, udah nggak apa-apa, walaupun itu ya lebih baik dipakai terus, tapi karena untuk aktivitas ya kita lepas. Itu dalam waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam nanti kita ada pramugari keliling lagi. Itu biasanya kita ada makan ringan, kayak makannya medang lah, ada medang lah ya, medang. Setelah itu makanan udah siap semuanya, beres, istirahat lagi. Istirahat, nanti pramugari lewat lagi. Biasanya kita hanya disuruh drink gitu. Jadi untuk minum aja, minum. Setelah minum selesai, udah istirahat lagi. Nah 1 jam kemudian sebelum kita landing, kita makan lagi. Biasanya begitu. Setelah sebelum 1 jam sebelum landing kita makan untuk energi kita pada saat persiapan menuju tanah haram dan Madinah. Walaupun nanti di bis juga kita makan lagi. Setelah itu makan selesai, kita landing. Setelah landing semuanya, pesawat sudah nggak gerak, pintu sudah dibuka, kita berurutan keluar. Nah ini juga kadang-kadang menjadi trouble bagi kita. Trouble-nya apa? Takut, aduh biar metu pesawat, di kancaku, di anu. Nah ini yang kadang-kadang membuat trouble perjalanan lorong pesawat dan lorong saat kita mau keluar. Ini kita nggak boleh berhenti di situ. Pokoknya kalau mau berhenti di kursi saja nunggu, jangan keluar dari lorong dulu. Kalau mau nunggu di dalam pesawat ini, ya. Kalau saya sarankan kalau memang keluar ya udah keluar aja, nanti ada titik kumpulnya kok di situ. Yang penting kalau sudah di titik kumpul jangan kemana-mana. Kalau sudah di titik kumpul nanti kita keluar bersama-sama. Pokoknya kalau sudah keluar dari pesawat kita nggak usah panik, nggak usah khawatir ketinggalan, pasti bersama-sama. Tapi keluarnya memang harus sendiri-sendiri, karena memang sendiri-sendiri membawa koper kecil. Karena koper kecil itu nanti ikut badan kita masuk di bagasi dalam. Nah, itu setelah kita nanti turun dari pesawat, sudah di titik kumpul, kita check in di yang namanya imigrasi Saudi di bandara. Paspor ini disiapkan semua, paspor, visa disiapkan semua. Yang tadi saya bilang disiapkan di imigrasi, antri satu-satu. Itu nanti kadang-kadang kita bikin dedek karena petugas di sana kadang-kadang nggak kooperatif, kita nggak ngerti maksudnya, ngomongnya keras. Kalau yang masih muda-muda sok galak, tapi gak usah takut kalau digalakin orang sana, mesti ngeletruk. Kalau kita nggak apa-apa, nggak masalah. Nah pada saat kita di imigrasi cek kita, badan kita, foto apakah kita difoto juga, sidik jari semua. Kalau itu nggak ada masalah, kita langsung keluar dari imigrasi. Itu kita masuk di lobi bandara Jeddah, ya, untuk menuju keluar dari bandara. Di situ juga jangan lari sendiri. Di situ nanti ada titik kumpul semua. Setelah kita semua check in dari imigrasi selesai, kumpul jadi satu. Paham ya? Check in semua ini kadang-kadang riweh. Apalagi yang ibu-ibu muda misalkan itu kadang-kadang agak lama, karena itu diperhatikan dulu biasanya. Makanya dari itu saya sarankan nanti
pakailah masker semua harus dipakai, terus sesuai dengan kapasitas saja, nggak usah aneh-aneh. Nanti setelah sidik jari semua selesai baru disuruh keluar. Kalau di situ ada hal yang tidak beres, nggak mungkin bisa keluar. Contoh apa yang tidak beres? Visanya hilang, paspornya hilang, udah nggak mungkin bisa masuk, ditahan di penahanan bandara. Maka dari itu harus hati-hati. Tuh. Nah, setelah semuanya imigrasi semua beres, kita di titik kumpul, kita bersama-sama keluar dari bandara. Menuju mana? Menuju terminal bandara. Di situ bis kita yang akan membawa kita ke Mekah dan Madinah sudah siap. Nah, di situ kalau kita sudah keluar dari bandara, kita menuju ke bis. Kalau sudah di bis semua, sudah kita absen semua, bis baru jalan. Dan di situ insya Allah selalu ada makan, karena memang udah untuk persiapan. Nah, setelah itu, setelah dari bandara sudah selesai, kita belum tahu jadwalnya, dalam tanda kutip Mekah dulu atau Madinah dulu. Tapi biasanya kita ke Madinah dulu. Tapi kalau menurut saya lebih suka ke Mekah dulu, dan sampai di sana baru istirahat. Tapi karena ada hal-hal yang ketentuan dari perusahaan, sehingga biasanya kita ke Madinah dulu. Nggak apa-apa, itu naik pesawat, naik darat, yaitu naik bis. Bisnya nggak usah khawatir ibu, semua bisnya baru di sana dan longgar, dan insya Allah kita udah ada makanan. Nah, setelah sudah naik bis, baru kita menuju ke hotel. Ini di hotel ya, naik bis dari bandara ke hotel yang sudah ditentukan oleh perusahaan untuk menginap kita di Mekah maupun Madinah. Nah, setelah sampai di hotel, kita ada di lobi semua pembagian kamar. Nah, di sini biasanya pembagian kamar ini gegok. Aku karo si A, apa karo si B, apa karo si C. Nah, ini jangan dipermasalahkan. Kenapa? Terima aja dulu semua pembagian. Nah, nanti kalau kita sudah dikasih kunci masing-masing satu kamar, baru Bu ijolan nggih, kula teng mriki kali niki jenengan mengko pasti nggak ada masalah, dan itu lebih enak. Itu nggak mungkin ada penolakan, nggak apa-apa. Nah, setelah kita semua masuk kamar sudah kita kunci, kita cek dalamnya. Ada apa yang tidak ada, misalkan kerannya mati, kita telepon lobby, ini keran mati, trouble water dan lain-lain, kita ada telepon di situ. Nah, setelah kita cek semuanya, kerannya hidup, tempat mandinya sudah ready, kasurnya ready, nggak ada spray yang berantakan misalkan, berarti ini sudah aman. Udah, kita baru masuk satu regu itu. Nah, di situ baru persiapan dalam arti di sini boleh siap-siap mandi, bedah-bedah koper, apa yang tadi mau diambil dan lain-lain, itu setelah sudah masuk kamar. Nah, setelah semua kamar dicek sudah beres, itu baru kita tempatin. Nah, setelah itu baru kita aktivitas ibadah. Kalau di Mekah ya kita umroh, kita ihram dari pesawat. Kalau di Madinah berarti kita siap-siap untuk sholat di Nabawi. Kalau jam waktu landing turun sampai pesawat, kok pas waktu adzan kita sholat dulu biasanya. Sholat dulu, setelah sholat baru ke kamar. Pokoknya kita dahulukan ibadah dulu. Nah, biasanya begitu. Nah, setelah itu aktivitas kita di kamar bebas, suka-suka, okay? Tapi suka-sukanya di sini ya kita koridornya, batasannya adalah untuk ibadah. Kalau kita fisik sehat dan lain-lain, ya suka-suka ke masjid, itu jauh lebih bermanfaat. Nah, di situ sampai kita selesai di situ, di Madinah ya selesai di Madinah, di Mekah juga selesai di Mekah. Ininya seperti itu. Atau nggih, paham nggih? Nah, setelah hari terakhir biasanya kita check in pagi, malam kita sudah siap semua. Besok pagi kita check out ya, check out malam sudah disiapin semua. Harus keluar koper, harus keluar kamar jam sekian. Ya kita jangan sampai telat. Kalau telat nanti kopernya ketinggalan. Hilang sih enggak, tapi ngurusnya repot. Tapi kalau ketinggalan di sana ya repot banget. Mungkin bisa nggak usah dibawa lah koper satu misalkan.
Tapi kalau sudah di pesawat, insya Allah aman. Kalau sudah ada di domestik, insya Allah nggak mungkin akan hilang. Karena kejadian kemarin juga itu ada koper yang salah bagasi, akhirnya masuk bagasi pesawat lain, bagasi pos lain bukan pesawat lain. Akhirnya koper itu ketinggalan. Nah itu aktivitas kita di hotel. Nah setelah itu kalau kita di Mekah umroh. Nah ini umroh. Umroh ini setelah kita siapa? Tidak ada namanya. Nah, setelah itu umroh, kita umroh ya. Setelah umroh, kita persiapan umroh. Kalau kita umroh kok dari sini langsung umroh, berarti kita yang bapak-bapak ini ihramnya ada di yang lam-lam atau di dalam pesawat. Kita sudah ganti ihram, walaupun belum dilepas semua, tapi kita sudah pakai ihram. Kalau kita nanti Mekah dulu. Tapi kalau kita ke Madinah dulu, berarti kita mikotnya ada di Bir Ali. Bir Ali itu daerah Madinah sebelum masuk tanah haram. Kenapa? Karena kalau kita mikot harus keluar dari tanah haram. Nah, dari hotel dari Madinah kita langsung ambil mikot di Bir Ali. Setelah selesai semuanya, mikot sudah, kita naik, kita sholat 2 rakaat di Masjid Bir Ali. Setelah itu keluar. Setelah keluar kita menuju ke bis yang membawa kita. Nah, di situ kita tuntun untuk niat umroh pertama. Kata nggih, setelah kita sudah naik bis menuju ke hotel dulu, kalau di Mekah. Ke hotel dulu, tapi belum persiapan apa-apa. Yang penting sudah pembagian kamar dan lain-lain. Koper juga belum kita urus. Semua sudah pembagian kamar, kunci sudah dipegang. Baru kita menuju ke Masjidil Haram. Dan kita harus bersuci dulu. Bersuci, syarat rukun umroh sudah harus dilakukan di situ. Kita sudah tidak boleh menggunakan pakaian selain ihram dan lain-lain bagi laki-laki. Itu sudah di situ. Setelah kita persiapannya semua beres di situ, ihram sudah kepake semua, sudah syarat rukun sudah beres, baru kita bersama-sama menuju Masjidil Haram. Menuju Masjidil Haram untuk menjalankan ibadah umroh. Yang pertama kita langsung menuju ke Ka'bah. Nanti runtutannya nanti kita praktek di situ. Setelah masuk Ka'bah berarti kita tawaf. Nah, tawaf di sini tidak usah khawatir. Kita ada imam. Ini ada 2 panduan. Ya, ini buku secara umum. Indonesia menggunakan doa ini semua. Entah haji maupun umroh pakainya ini. Yang ini doa yang singkat. Nanti beliau Pak Kiai bisa sampaikan semuanya. Kalau dengan kita pakai patokan ini, ya nggak apa-apa kalau bisa. Kok kita nggak hafal juga nggak apa-apa dibaca. Cuma kalau ribet kita sambil jalan sambil baca, lillahi ta'ala, pakai yang singkat saja boleh. Toh kita sudah ada imamnya doa apa kita ikuti. Itu. Tapi kalau misalkan kok belakang sendiri niatnya ikutin imam, kita tinggal baca doa yang dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan lain-lain seterusnya. Itu enggak apa-apa karena di sini patokannya bukan, yang penting ucapannya ucapan doa yang baik. Itu kalau tawaf. Dan bapak-bapak ibu-ibu di situ nggak usah khawatir batal wudu. Walaupun kalau tawaf kita harus bersuci, nggak boleh hadas, harus suci. Ya, harus suci, nggak boleh hadas. Namun bagi laki dan perempuan yang kuman makro tidak membatalkan suci. Jadi kita misalkan huruf ini Pak Haji aku gandeng, saya gandeng, itu nggak membatalkan tawaf. Boleh gandeng aja bareng-bareng, nggak masalah. Jadi itu ya beda dengan sa'i. Bar umroh kok kentut, bar sholat tawaf misalkan nggak apa-apa, karena kalau sa'i boleh hadas, nggak harus suci. Pada saat sa'i kita boleh hadas, nggak harus suci. Jadi kalau kebelet kentut ya dikentutkan aja, karena apa? Kok sakit perutnya. Tapi pada saat tawaf harus suci. Kalau kentut berarti berwudu ulang, mulai dari perusakan lagi. Jadi hati-hati di situ. Yang selanjutnya setelah umroh selesai,
tahalul. Ya, tahalul nanti kita pimpin juga, nggak usah khawatir. Masih sama bisa ngomong. Ada panduannya. Nah, setelah tahalul selesai berarti umroh kita sudah selesai. Insya Allah makbul. Setelah selesai itu kita pulang ke hotel. Nah, kita sudah pakai baju bebas, ihram kita lepas, sudah lega, tinggal istirahat. Tapi istirahat kita nggak tenang. Tapi nggak tenangnya bukan nggak tenang karena nggak tenang. Aku pengen ke masjid lagi loh. Nah, nggak apa-apa, istirahat 1 jam lah, tiduran boleh. Setelah itu janjian sama siapapun, yuk nanti ke masjid, gitu ya. Nah, setelah itu selesai, besoknya kita ada city tour. Nah, city tour itu insya Allah kita akan adakan umroh lagi. Nah, di sini kadang-kadang ibu tanya, bapak-bapak, aku kepingin badalkan, boleh, siapapun boleh badalkan siapapun. Nah, di situ city tour itu kita ada umroh kedua. Nah, umroh kedua ini silahkan mau untuk badalkan atau untuk pribadi lagi. Kalau untuk badalkan, untuk nanti juga dituntut oleh mutawif, silahkan. Nah, setelah tawaf umroh selesai, lagi ke hotel. Setelah di hotel, aktivitas biasa, masjid, tidur, yang penting aktivitas ibadah. Nah, hari berikutnya biasanya kita sudah selesai biasanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama. Saya minta pada perusahaan untuk bisa umroh ulang lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa 3 kali mudah-mudahan. Setelah itu juga boleh untuk pribadi atau untuk berdoakan yang. Alhamdulillah ini sudah jalan. Kita bisa umroh lagi. Yang ketiga, dan yang ketiga ini bisa juga untuk sendiri maupun untuk orang lain. Nanti niatnya juga dipandu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah, kalau ada hal-hal yang sifatnya krusial, penting, yang sudah disampaikan, diingat-ingat. Soalnya apa? Biar nggak banyak tanya yang harusnya tidak ditanyakan. Karena nanti banyak hal yang perlu dikerjakan lagi. Nah, makanya kalau ada hal-hal yang sifatnya sudah penting dan lain-lain, ya sudah, itu harus diperhatikan dan disimpan baik-baik, dipikirkan baik-baik. Nah, setelah selesai semuanya, berarti kita sudah selesai kewajiban saya sebagai pendamping. Mudah-mudahan semuanya nanti puas, kan begitu. Setelah selesai itu biasanya kita masih ada free time 1 hari biasanya. Ada free time 1 hari biasanya. Setelah itu paginya kita pulang. Padahal kita lagi mau istirahat nih, habis umroh, habis itu kepingin istirahat lagi, kepingin tidur pulas misalkan. Kita sudah suruh ngeluarin koper. Bu, kopernya disiapin, besok kita pulang. Jangan jengkel, kita sudah Harus pulang. Oh iya Pak. disiapkan, semuanya disiapkan. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah check out berarti finish ya, sudah selesai. Tinggal kita naik bis lagi menuju bandara. Nah, di bandara juga kasusnya sama dengan waktu berangkat. Nanti paspornya kita bagi di bis menuju bandara. Di bis menuju bandara. Jadi kalau sudah masuk bandara nanti administrasinya sama. Jangan ada cairan di tas tenteng maupun tas koper kecil, karena itu nanti akan dibuang. Tas tenteng dan koper kecil itu harus barang-barang yang kering dan tidak berbahaya. Tidak berbahaya, kering dan tidak berbahaya, supaya kita tidak terjadi trouble. Nah itu. Setelah itu kita naik pesawat lagi. Dan di situ juga biasanya lebih crowded. Kalau di sana itu lebih crowded karena itu bandaranya umum dan itu dari seluruh dunia ada di bandara situ. Kebanyakan misalkan kita pas holiday itu banyak TKI, banyak pegawai yang ingin holiday ke Dubai kemana, itu satu bandara dengan kita, jadi sangat crowded. Nah di situ kita juga harus hati-hati pada saat mau naik pesawat. Pokoknya kita jangan lengah dengan teman kita, tapi jangan tegang. Yang penting fokus, konsentrasi pada saat kita di perjalanan. Jadi kita semuanya jaga baik-baik. Apalagi ini semuanya kita alhamdulillah masih muda, sehat. Dan yang paling penting di tanah haram
di Mekah maupun Madinah, semuanya bisa jadi ibadah, semua bisa jadi sedekah, semua bisa jadi infak. Dalam arti apa? Begini, yang namanya di Mekah Madinah itu kita yang pertama diusahakan tidak diperkenankan untuk egois. Paham nggak egois? Kadang-kadang merasa lebih mampu, aku pengen lebih banyak sendiri misalkan, itu nggak boleh, harus bersama-sama. Yang kedua, kalau mau pergi kemanapun, kalau memang mampu sendiri ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting pada saat keluar dari hotel harus hati-hati, ingat-ingat nama dan tempat hotel kita. Kita keluar masuk hotel tidak boleh langsung lari pergi, nggak boleh, pasti pulangnya kacau. Kalau mau keluar dari hotel, minimal kita balik arah dulu. Hotel kita seperti apa, namanya apa, isinya ada apa, lobinya. Itu yang membedakan itu. Kalau kita langsung lari, pulangnya bingung karena hotelnya di semua sama. Gitu ya. Yang kalau memang kita bingung, kalau mau pergi, ya minimal ada temannya, walaupun satu, harus ada temannya supaya tidak terjadi kesasar. Karena hanya di pinggir itu aja udah kesasar itu. Nah, supaya tidak kesasar atau untuk lebih safety-nya, lebih amannya, itu nanti kita ada yang namanya name tag. Tahu nggak name tag? Itu loh nama yang digantung di dada kita. Nah, di situ jangan sampai dilepas untuk pergi kemana-mana. Karena apa? Itu kalau kita misalkan salah pintu, bingung pulang, itu nanti gampang dapat pertolongan. Karena di sana yang namanya laskar atau tim kita itu sangat banyak, di seluruh titik pasti ada. Nah, itu kita saling kontak satu sama lain. Kalau ada yang bingung dan lain-lain, insya Allah nggak akan lama ketemu kalau memang dianya ada identitas yang jelas. Kalau nggak ada identitas yang jelas, nah itu yang bisa menjadi masalah besar. Karena bisa lama nggak ketemu-temu. Kita nggak bisa bahasa Indonesia, kita bisa bahasa Indonesia, mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka bentak-bentak, kita nggak ngerti artinya, sehingga kita down di situ. Dan lama nggak ketemu-ketemu, sampai lapar dan lain-lain. Aku umroh kelaparan, iya, wong ora taat. Nah, nek taat ya insya Allah aman. Maka dari itu harus sesuai dengan kinerja kita bersama-sama, kerjasama bareng-bareng, saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung, saling renteng-rentengan, seperti itu. Gitu nggih. Kira-kira ada hal yang perlu dipertanyakan nggak sampai titik sekarang, tapi sampai ini? Monggo yang mau bertanya barangkali. Nanti jawabnya nanti. Oh iya. Nah, seperti itu. Nah, seterusnya ini untuk membangkitkan kita lebih semangat nggih. Saya punya yel untuk hasanah kita. Nah, saya bilang hasanah dijawab dengan umroh bersama kami, langkahnya sangat mudah dan ringan. Paham nggih? Coba. Hasanah umroh bersama kami, langkahnya sangat mudah dan umroh bersama kami, langkahnya sangat mudah dan ringan. Terus saya ulangi lagi, hasanah hasanah gitu ya. Jadi hasanah umroh bersama kami, langkahnya sangat mudah dan ringan. Hasanah hasanah gitu ya. Biar kita nggak ngantuk ya. Ada yang ngantuk ini. Hasanah umroh bersama kami, langkahnya mudah dan ringan. hasanah. Hasanah. Terima kasih. Umroh bersama kami, langkahnya sangat mudah dan ringan. Itu moto kita bersama. Mudah-mudahan dengan moto ini kita juga merasa ringan dan mudah. Insya Allah untuk berikut-berikutnya kita sama beliau Pak Kiai Joko, Pak Kiai Irsyad, Pak Syafaat, insya Allah kita sudah punya move. Insya Allah nanti pemberangkatan berikutnya mudah-mudahan minimal bisa 30 sampai 50 jamaah, karena kita akan dimudahkan semuanya. Karena umroh bersama hasanah adalah langkahnya sangat mudah dan ringan. Apalagi Lamongan inden sudah antri. Amin Allahumma amin. Seperti itu yang bisa saya sampaikan sebelum praktek ikhram. Mohon bapak-bapak untuk ikhramnya bisa dipersiapkan untuk kita praktek bersama-sama. Untuk doa ini sudah
ini ya, sudah paham ya. Doa ini adalah panduan yang tidak harus sesuai dengan ini dalam kita berdoa. Tapi tuntunan ini bisa dilakukan. Kalau ada dua doa ini boleh di yang mana saja yang bisa kita. Gitu ya. Selanjutnya kita praktek ikhram dulu. Terus barangkali ada yang menanyakan, ini singgung apa slayer? Nah, slayer ini adalah salah satu identitas kita untuk kita berangkat ke masjid. Ini bisa dipakai kemana-mana. Dan yang kedua untuk penghangat kita pada saat di kendaraan maupun pada suhu yang dingin. Ini akan sangat membantu. Dan ini kalau name tag-nya ketinggalan, ini di bawah ya insya Allah ada titik ininya, ada apa sih namanya? Identitas. Oh ini ternyata dari Hasanah gitu. Jadi ada identitas. Tapi ini juga menyulitkan sampai ke alamat. Kalau tidak ada name tag, nanti pokoknya name tag harus nempel di badan kapanpun dan dimanapun, itu ya. Ini fungsinya seperti itu, untuk identitas dan untuk membantu penghangat tubuh kita, pengaman kita, dan makanya di mana saja boleh, nggak dipakai pun ya boleh, gitu ya, sesuai kepentingan. Nah sekarang ikhramnya sudah siap semua bapak-bapak, coba dikeluarkan semua. Gak apa-apa, tapi nanti diingat-ingat ya. Halo, iya. Saya minta Pak Kiai Sahabat sini. Di bawah, di atas. Ini ada 2 lembar ya. Ada 2 lembar kain ikhram, bapak-bapak nih khususnya. Ini satu untuk bawah, satu untuk atas. Nanti cara makainya nanti kita praktekkan bersama-sama. Dan ini sebenarnya make ini juga selera bapak-bapak. Selera tidak harus pakem dengan apa yang disampaikan. Yang penting pemakaian ini nyaman di badan, tidak gampang melotrok, tidak gampang melorot karena kita tidak pakai serep ya. Kita nanti pada saat ikhram hanya memakai ini. Maka dari itu kita harus kenceng, makainya harus kenceng. Bapak-bapak harus kencang makainya. Nah caranya nanti kita praktekkan bersama-sama. Nanti bisa dibantu dengan sabuk. Mau yang punya sabuk boleh. Sing penting sabuk itu tidak ada jahit. Syukur-syukur pakai itu aja, kain yang panjang diikatkan, nggak apa-apa. Gitu ya. Ini ada dua lembar. Ini yang satu untuk atas, yang satu untuk bawah. Ini nggak ada jahitannya nggih. Jadi makainya harus jelas. Nah, ini kakinya ngangkang dulu sedikit untuk pembentukan langkah. Itu ya. Nah, contohnya seperti ini, Pak. Nah, ini yang pertama begini. Nanti ada beberapa cara. Jajarnya sama. Nah, ini ya. Ini yang paling mudah. Jadi nggak mikir panjang lebar. Tapi kakinya harus ngangkang supaya nanti nggak nyelipet. Setelah itu begini. Nah, terus balik lagi. Seperti menggunakan sarung. Nah, ini akan aman sekali kalau seperti ini. Dan ini nggak guget. Nah, kalau sudah gitu nanti kita bantu sabuk atau apa. Nah, setelah itu ini kan longgar jadi makanya enak dan nggak buka. Tapi ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini biasanya. Tapi ini bahaya, guget. Coba masuk sini. Nah, terus masuk sini lagi, muter lagi. Nah, ini ribet dan guget, untuk jalan juga susah. Dan ini juga rawan nyangkut. Jadi
kemarin ada kasus ini orang Indonesia juga, karena dia repot dengan ikhramnya, akhirnya dia kena kasus pelecehan seksual. Ada orang Libanon di dekat Multazam, ini cerita saja ya, hati-hati buat bapak-bapak, ini sekarang rawan sekali. Karena di situ kan sangat kredit. Itu ada ibu-ibu sedang tawaf dan kebetulan dia ada trouble perjalanan, entah itu genting atau apa, happy jatuh atau apa. Sedangkan bapak-bapak ini ya mas-mas masih yang dari Indonesia, ininya gubet, mau melompat gitu, benerin, tapi kan refleks, namanya orang mau jatuh kan telanjang otomatis, refleks ke belakang gini, nyangkut bajunya dia, kena dadanya. Akhirnya dadanya dia itu buka, akhirnya dia lapor ke polisi yang ada di Ka'bah itu, akhirnya ditangkap, dituntut 2 tahun penjara. Itu hanya karena dituntut pelecehan, padahal itu nggak sengaja, hanya karena mau membenarkan ikhram. Udah dijelasin macam-macam, tapi tetap dituntut. Maka dari itu nanti kita harus lebih hati-hati. Ini pengalaman ini baru terjadi selama sekian lama, baru terjadi seperti ini. Jadi makanya yang aman lah. Jadi tangan kita nggak sampai ribet. Itu hanya karena membetulkan ikhram yang rusak mengenai dada perempuan Libanon. Nah di situ ditutup. Sampai hari ini belum keluar, masih ditutup, baru terjadi akhir kalau nggak salah Januari atau Desember ini, jadi belum lama. Ini dalamnya ada ya. Ini ya, pakai yang seperti ini aja nggih, nanti nggih seperti ini nanti di di batu sabuk. Nah yang kedua ini untuk atas. Nah kurang aja Pak. Ini yang atas, bapak-bapak ya, ini fungsinya untuk badan. Nah ini yang pundak kiri, ini jauh kiri harus dibuka, nggak boleh ditutup pada saat tawaf. Kalau sa'i boleh. Pada saat tawaf, bau kiri kita harus dibuka dan harus sejajar dengan Hajar Aswad nanti pada saat kita memulai. Cara makainya seperti ini. Karena kalau kita sudah niat ikhram, nggak boleh begini loh Pak, nggak boleh nutup kepala nggih, secara syar'i begitu. Jadi makanya kita harus dari bawah seperti ini dari bawah, masukkan ke sini, dikunci di sini. Kalau ada sabuk masukkan sabuk. Setelah itu ini ke belakang, seperti ini. Jadi ini kita akan lebih mudah, dan ini kita juga harus hati-hati kalau pakai ikhram bawah agak tinggi di atas pusar supaya pusar kita nggak kebuka, karena nanti kadang-kadang ini buka di sini, kalau lagi itu mesti buka biasa. Jadi kita harus seperti ini, posisinya seperti ini, bau kiri kita harus, dan nanti yang bawah nanti harus dipakai pada saat kita praktek. Jadi paham nggih? Kita pakai sendiri. Ini ya, ini masukkan ke sini, kunci di sini. Nah, tangannya naik, ini masukkan ke sini. Nah, nanti kalau itu minta bantuan yang lain boleh diselipkan di sini biar tidak buka. Masukkan di sini, seperti ini. Nah, ini sudah kencang. Dan bawah ini harus angkatnya juga harus banyak angkat biar langkahnya enggak berat. Jadi ini harus seperti ini, dan kita tidak menggunakan kain apapun kecuali dua ini, makanya harus aman ya. Yang nanti seperti beliau Pak Yasari bawa sabuk supaya gitu. Ngerti nggih? Paham nggih? Ada yang belum jelas? Nah, kalau begitu ini seperti ini ya, seperti ini nanti kita pakai bersama-sama. Nanti pada saat kita praktek kita pakai ikhram.
Dan ikhram ini nanti kita pakai berkali-kali sehingga kalau ke kamar mandi kemana kita harus hati-hati supaya dalam keadaan suci, karena ini nggak usah dicuci di sana. Ulang lagi. Sekali lagi ya, saya ulang lagi ini dari awal ya. Biar jelas. Ini Kak, yang kuncinya adalah kakinya ngangkang. Kakinya